Maksud kamu itu apa? Aku ingin bertukar tempat kembali denganmu untuk beberapa hari saja. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suwarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Vanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suwarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Tiba-tiba Rasti bangkit. Ia kemudian mengganti pakaiannya dengan kaos berwarna putih dan celana jeans. Sepatu kets putih menjadi pilihannya saat itu. Ia lalu meraih dompet dan berlarian ke teras rumah. Sempat menghentikan langkahnya dan matanya menyisir sekitar, memastikan Mami tak melihat aksinya. Rasti bergegas menuju gerbang dan keluar secara mengendap-endap. Gila, ini gila, desisku. Bagaimana bisa bayangan Titan terus menari di benakku? Ada apa dengan pikiranku? Ya, pemuda berahang tegas itu selalu mengusik hari-hariku, membuat nafasku tiba-tiba tersengal dan wajahku memanas. Mengapa batinku seolah rindu akan hadirnya? Secepat itukah rasa cinta itu datang? Dengan menggunakan taksi online, aku akhirnya sampai di sebuah rumah kumuh yang sebenarnya tak ingin sedetik pun aku kembali ke sana, selain hanya untuk bertemu pemiliknya. Berulang kali ku ketuk pintunya dengan tidak sabar. Seorang wanita parubaya menyembul dari balik pintu yang terbuka perlahan. Matanya membulat sempurna saat melihat kehadiranku. "Siapa, Bu?" Suara seorang gadis yang amat ku kenal itu terdengar dari balik punggung wanita parubaya yang masih tergagap melihatku. "Ini majikan Ibu," tuturnya, seraya menggeser tubuhnya hingga pemilik suara tadi bisa melihatku dengan jelas. "Rasti, mau apa kau kesini?" Mata gadis itu membulat. Piring di tangannya terlepas begitu saja dan berhamburan di lantai hingga nyaris mengenai kakinya. "Ya ampun Vanya, cepat minta maaf." Gadis yang masih termangu itu akhirnya merunduk dan mengucap maaf atas ketidaksengajaannya. Ia kemudian berjongkok di lantai dan memunguti serpihan kaca yang berserakan. "Kau tak menyuruhku masuk, ucapku saat ia selesai membersihkan kaca. Ku dengar ia menghela nafas dan kembali menjatuhkan pandangannya ke arahku. "Apa kau sudi masuk ke rumah yang kumuh lagi mau ambruk ini? Tuan putri seperti dirimu tak pantas masuk ke rumah rakyat jelata sepertiku," jawabnya sinis.
Mari Nona Rasti masuk, ajak Bik Mina. Baru saja aku ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba saja rivalku itu menarik tanganku cukup keras. Biar dia Fanya ajak ke kamar aja, Bu. Aku hanya mengangguk dan mengulum senyum saat Fanya, gadis yang dulu aku benci itu, mengajakku ke kamarnya. Kamar lusuh yang berdebu tapi menurutku penuh ketenangan. Ayo masuk, sengitnya saat kami berada di ambang pintu kamarnya. Dengan sedikit ragu, aku melangkah masuk dan pandanganku mulai menyisir sekitar, menatap inci demi inci sudut kamar yang terlihat lebih rapi dan bersih. Duduklah. Kali ini suaranya mulai melemah. Ia menggeser kursi usang dan sedikit berkarat pada bagian kakinya dan menyuruhku duduk di sana. Aku pun menuruti maunya, menaruh pantatku dan duduk menghadapnya yang kini ada di bibir ranjang. Menatapku dengan sorot mata tajam dan tak bersahabat, bersidekap dengan bibir manyunnya. Mau apa kamu kesini? Aku ada perlu denganmu. Aku mendesah. Jujur ini sangat sulit bagi diriku. Apalagi harus bertatap muka dengan gadis yang aku benci tepatnya. Oh, ada perlu. Bisa juga kamu butuh bantuanku yang anak miskin ini? Sudahlah Rasti, pulanglah. Aku tak punya apa-apa untuk membantumu. Gadis itu berdiri dan ingin meninggalkanku. Tapi aku begitu gesit dan menarik tangannya. Tolong bantu akunya. Cuma kamu yang bisa bantu aku. Gadis itu bergeming dan menatap lurus pada mataku. Maksud kamu itu apa? Aku terlalu sulit untuk menahan ego. Tapi rasa dalam hatiku tak bisa aku tahan lagi. Rasa rindu yang amat membuncah begitu saja menurunkan harga diriku. Seumur hidup, baru kali ini aku tergila-gila pada pria yang baru saja hitungan hari bersama dengannya. Aku ingin bertukar tempat kembali denganmu untuk beberapa hari saja, pintaku, sembari melepas cengkeraman tanganku pada lengan Fanya. Gadis itu menatap dengan wajah yang sulit diartikan. Ya, aneh memang. Aku saja bingung dengan keinginanku sendiri. Padahal rumah ini, tempat ini, semua orang-orang di sini awalnya aku benci. Tapi kenapa sekarang aku merasa nyaman di sini? Ku dengar Fanya menghela nafasnya. Ia kemudian menggeleng pelan. Aku tak bisa. Beberapa hari kita bertukar tempat. Kau banyak membuatku dalam masalah. Nilaiku turun banyak. Jika terus begitu beasiswaku bisa dicabut. Dan impian untuk menyenangkan ibuku akan sirna. Belum lagi kau tak pernah mengurus nenekku. Hingga Bik Dorcas marah-marah. Aku pun berencana untuk bisa bekerja paruh waktu di sela kuliah. Hanya demi memenuhi kebutuhan rumah. Tapi aku mengucap terima kasih. Karena berkat kebaikanmu hari ini, kami bisa makan daging dan roti dengan selai coklat yang amat jarang kami nikmati. Aku terhenyak dengan semua ucapan gadis yang kukira seperti benalu dalam hidup orang tuanya. Nyatanya aku salah. Akulah benalu yang sesungguhnya. Menatap matanya yang mulai basah, tapi ia dengan cepat menyekanya. Menyadari semua kesalahanku selama ini, aku menarik tangannya dan kembali duduk berhadapan. Menyentuh kedua bahunya dan menatapnya dengan serius. Maafkan aku, Fanya, ucapku tulus. Seraya mataku menatap manik hitam itu secara bergantian. Fanya menatapku dengan raut wajah bingung. Apa sebenarnya yang terjadi padamu, Rasti? Mengapa kau tiba-tiba baik padaku? Ia balik menatap,
seolah tak percaya dengan semua ucapanku. Aku terdiam dan otakku mulai berpikir keras dengan pertanyaannya. Aku pun bingung, apa yang terjadi dengan diri ini? Aku pun tak tahu apa yang membuatku begitu rindu ingin kembali ke tubuhmu, merasakan kehangatan yang tak aku dapat dari rumahku. Ibumu yang amat perhatian, juga nenek yang selalu memelukku. Aku begitu nyaman dalam dekapannya. Memang semua tak semudah saat awal datang, tapi begitu aku masuk dan semua menjadi semakin mudah. Apalagi saat bertemu Titan. Dia... Oh, jadi semua karena Titan. Fanya begitu saja memotong ucapanku. Dia hanya salah satu alasan dan aku... Kau jatuh cinta padanya. Selidiknya, aku membungkam mulutku seketika. Sebuah keraguan menelisik ke relung jiwa. Lantas, bagaimana dengan Demian? Apa kau rela ia jadi milikku? Kali ini, gadis itu berhasil membuat mataku melebar. Aku pun ragu dengan semua keputusanku. Maka dari itu, aku ingin kita bertukar tempat kembali. Aku ingin meyakinkan hatiku. Jika memang Demian jatuh cinta padamu, maka aku terima konsekuensinya. Jawabku yakin. Terus, apa yang aku dapatkan jika menolongmu? Kau bisa memakai ATM-ku sesuka hati. Pakailah untuk kebutuhanmu dan ibumu, ucapku. Namun, gadis di hadapanku itu malah menggeleng cepat dan menyunggingkan senyum sinis. Aku tak butuh uangmu, aku butuh pekerjaan. Dan jika kau menjadi aku ingin kau belajar dan bekerja, serta membantu orang tuaku sama seperti aku. Apa kau setuju? Aku terdiam dan mencerna semua ucapannya. Meyakinkan hatiku sendiri jika ini tentu tidak mudah. Aku akui, aku tak sepintar dirimu. Tapi jika soal pekerjaan, aku bisa dengan mudah memasukkanmu di toko kue punya mami. Akan kutempatkan di bagian penjualan karena gajinya lumayan. Kulihat mata gadis itu berbinar. Aku pun ikut senang karenanya. Rasanya seperti ada puluhan kupu-kupu terbang di sekitar kepalaku. Benarkah? Ucapnya seolah tak percaya. Iya, tapi kau harus membantuku dalam belajar. Aku jauh dari kata pandai. Dan aku berjanji akan mengurus nenek dan ibumu. Aku akan bersikap baik pada mereka. Janjiku. Sedikit pun tak ada keraguan dalam ucapanku. Entah apa yang merasukiku saat ini. Apa itu karena obsesi untuk bisa dekat dengan lelaki berkulit tan dan bertubuh kekar dengan wangi yang maskulin itu? Atau karena rumah ini memang menyimpan sejuta kehangatan? Baik, kita akan bertukar tempat beberapa hari lagi. Setelah aku benar-benar diterima kerja, bagaimana? Wajahnya tampak serius, dan aku hanya menatap mimik wajahnya yang tampak berbeda dari biasa. Oke, aku terima. Tapi aku ingin bertanya padamu. Apa kamu menyukai Titan? Todongku yang membuat gadis itu tampak terkejut mendengar pertanyaanku. Aku yang benar saja, tentu tidak. Ia sahabatku dan selamanya akan terus seperti itu. Selorohnya, rasa senang kian berkecamuk dalam hatiku. Tapi bagaimana caranya agar ia bisa menyukai Rasti yang sesungguhnya? Aku dan bukan Fanya. Kenapa kau malah diam, Ras? Apa yang kau pikirkan? Ragu? Aku menggeleng pelan. Aku bingung, sahutku. Bingung karena apa? Timpalnya. Jujur, aku punya ketertarikan dengan Titan.
Tapi bagaimana caranya agar dia bisa jatuh cinta padaku, sedangkan aku berada dalam tubuhmu? Gumamku. Gadis di hadapanku itu memutar matanya jengah. Itu mudah, Rasti. Selama menjadi aku, kau bisa melihat apa yang ia suka, mempelajari karakternya, mengorek informasi, dia suka gadis seperti apa. Dan jika semua sudah kau dapat, kita atur strategi. Bagaimana bisa ia bertemu denganmu dan jatuh cinta pada dirimu seutuhnya? Bagaimana? Mataku berbinar mendengar ucapan Fanya. Dia memang gadis jenius, tapi entah kenapa aku masih tak rela jika ia bersama dengan kakakku. Aku setuju, tapi aku tak ingin kau mendekati kakakku. Hubungan ini terjadi agar aku bisa dekat dengan Titan, dan sebagai imbalannya kau bisa bekerja di toko kue milik ibuku. Paparku. Mata gadis itu melebar. Ada rasa kecewa ku tangkap di raut wajahnya. Dan Demian, apa kau tak mencintainya? Ini sama saja aku mendukung sebuah pengkhianatan. Aku terhenyak. Benar, Demian, laki-laki itu. Aku hanya mencari dan memastikan siapa yang aku cinta. Selama ini, aku pun tak tahu perasaanku yang sesungguhnya padanya. Apa aku cinta atau hanya kagum belaka? Kau sangat munafik, Rasti. Tapi tak ada salahnya menuruti apa inginmu. Yang penting aku bisa mendapat pekerjaan, desisnya. Dan perihal kakakmu atau Demian, aku tak peduli dengan mereka berdua. Toh, yang punya perasaan suka juga bukan aku, tapi kakakmu. Gadis itu menatapku sinis, menyebabkan rasa nyes dalam hatiku. Apa benar kau tak punya rasa pada Ferdi? Dan Demian? Bukankah kau sangat memujanya? Saat kau merasakan kelaparan dan hidup dalam kemiskinan, tujuan hidupmu yang semula tentang cinta akan berubah. Kau akan lebih mengutamakan perut dibanding perasaanmu. Apalagi saat orang-orang yang kau cinta ternyata tersiksa karena ego dan kemalasan, hingga membuat mereka kelaparan. Terdiam tanpa sepatah kata pun, menatap dua bola matanya yang berair secara bersamaan. Ada rasa iba dan ingin memeluknya. Tapi aku sadar, di antara kami terdapat jurang yang dalam, hingga sangat susah untuk menyatukan rasa. Oke, kalau begitu aku pulang sekarang. Aku mencoba acuh dan bangkit dari dudukku. Suara derit kursi terasa nyaring di telinga, hingga membuatku sedikit menekan indera pendengaran. Gadis itu menyeka sisa air mata yang membasahi sudut matanya. Ia pun bangkit dan mengangguk padaku. Apa mau aku minta Titan untuk mengantarmu? Hari sudah menjelang malam, aku takut kau kenapa-napa. Jujur, aku terharu saat Fanya menunjukkan rasa perhatiannya pada diriku. Tapi, lagi-lagi gengsi yang mendominasi. Terserah kalau kau memaksa, aku bisa apa? Fanya memutar bola matanya. Ia lalu melangkah cepat keluar kamar. Setengah berlarian menuruni anak tangga. Dan aku masih menunggunya di dalam kamar. Merasa bosan ditinggal sendirian, aku melangkah mengitari kamarnya. Melihat buku-buku pelayarannya, dan sorot mataku jatuh pada sebuah buku berwarna jingga yang penuh dengan gambar bunga. Diary, desisku, sembari meraba buku yang hanya berukuran seperti buku tulis biasa. Halaman pertama tertulis curhatan hatinya. Dear Diary, apa aku harus bersedih karena terlahir miskin? Aku tak punya handphone seperti teman-temanku yang lain. Aku hanya punya kamu sebagai penghilang rasa sedih. Jangankan untuk meminta handphone, melihat ibu yang susah payah memenuhi kebutuhanku saja,
Itu sudah membuatku kasihan. Apalagi untuk memaksanya membelikanku handphone. Di mana perasaanku sebagai anak? Hatiku mencelos saat membacanya. Sungguh gadis yang malang. Aku semakin merasa bersalah karena sudah menghina dirinya. Ternyata Fanya anak yang berbakti dan sayang pada orang tuanya. Sedangkan aku, dengan sedikit gemetar, jemariku kian lincah menyibak kertas dan membuka halaman berikutnya. Dear Diary, hari ini Rasti dan teman-temannya mempermalukanku di depan orang ramai. Sedih, teramat sedih. Apa salahku padanya? Aku sama sekali tak pernah merayu pacarnya. Demian memang pemuda yang mempesona. Tapi aku sadar siapa diriku sepenuhnya. Aku hanya gadis miskin yang tak mungkin bersaing dengan Rasti yang kaya raya, cantik, dan punya segalanya. Siapa aku? Kami bagai bumi dan langit. Demian sampai kapanpun tak akan dapat digapai. Belum sempat aku membuka halaman berikutnya, suara derap langkah kaki menyadarkanku. Dan secepat kilat, ku tutup kembali buku hariannya itu. Batinku tambah tersiksa saat membaca kata demi kata. Aku yang sudah membuat hidupnya bertambah berat. Manusia seperti apa aku ini? Rasti, ayo turun. Titan sudah menunggu di bawah. Untuk pertama kali, kulihat senyum manis mengembang di wajahnya. Ternyata gadis itu amat manis di balik kulit eksotiknya. Aku mengangguk dan mengikuti langkahnya. Entah kenapa jantungku berdebar kencang. Rasanya seperti ingin dilamar, mengingat ada Titan yang sedang menungguku di bawah. Benar saja, saat tiba, aku melihat pria kekar itu sedang bersandar di dinding kayu. Dengan kedua tangan bersih dekap di dada. Saat kami bertemu pandang, aku sengaja menunduk untuk menyembunyikan wajahku yang bersemu merah. Titan, ini Rasti. Tanpa disangka, pemuda itu mengulurkan tangannya. Halo para pendengar, saksikan terus kisah terjebak dalam tubuh Fanya ya. Masih penasaran kan? Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang memiliki kisah horor yang ingin dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.